Haleluya. Kita akan melakukan sesuatu yang biasanya kita tidak lakukan. Kita akan berbalik ke orang di samping kita, memandang wajahnya, dan kita akan katakan, "Kamu sangat indah." Sekarang, coba lihat di sisi satu lagi dan katakan hal yang sama. Haleluya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan untuk segenap acara konferensi Hora Kuala Lumpur ini, dan saya mengucap syukur kepada Tuhan karena kita dapat menaikkan ibadah hari Tuhan ini. Ini adalah gereja yang besar, dan saya mengucap syukur kepada Tuhan karena gereja Bukit Sion yang telah memimpin pujian, dan saya juga mengucap syukur kepada dan kalian percaya bahwa kalian indah kan? Dan kalian sangat indah hari ini karena kalian dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Setiap momen sangat indah. Dan saya sangat senang melihat kalian menyembah, bersuka cita, dan mendengar firman, dan bahkan mungkin tertidur terkadang, tapi saya senang melihat kalian berkumpul di sini di dalam firman. Dan ada lebih banyak dari 10 gereja yang berkumpul di sini, dan tetapi kita hari ini berkumpul seperti kita adalah satu gereja. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan terlebih dahulu. Dan para ayat bacaan kita hari ini, judul firman hari ini adalah pikirkan ulang, mengenal firman Tuhan. Pikirkan ulang, mengenal firman Tuhan. Saya akan baca ayat bacaan kita sekali lagi dari 2 Tesalonika 2 ayat 13 ayat 15 dikatakan, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh dan mengutuskan kamu dalam kebenaran yang kamu percaya. Dan saya mau mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memilih kalian hari ini, berkumpul hari ini. Dan kebenaran yang kamu percaya itu, kebenaran itu adalah Alkitab. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi, untuk ini, untuk Alkitab ini, kalian telah dikumpulkan di sini, untuk kebenaran ini, untuk roh ini, untuk kebenaran ini. Jadi marilah kita berpegang kepada ajaran yang telah kami terima, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan ini berbicara tentang firman Tuhan. Kita hidup di dalam dunia yang dipenuhi dengan banyak suara. Dari influencer-influencer, dari aplikasi sosial media, dari berita, dan semuanya mengaku bahwa mereka sedang menyampaikan kebenaran. Namun, suara yang manakah yang sedang membentuk kebenaran Anda? Apa yang terjadi ketika suara Tuhan hanya menjadi satu di antara banyak suara lainnya? Hari ini, saya ingin kita memikirkan kembali cara kita mendekati firman Tuhan, mendekati Alkitab. Dan bukan hanya sebagai buku cerita atau perintah, tetapi sebagai firman Tuhan yang berbicara tentang kehidupan. Dan firman Tuhan ini akan menjadi jangkar bagi jiwa kita dan akan mempersiapkan kita untuk apa yang akan datang. Kita di sini hari ini yang berkumpul di sini terutama adalah pemuda-pemuda. Meskipun ada beberapa orang tua, tapi terutama di konferensi ini terutama untuk pemuda-pemuda. Dan apa yang akan mempersiapkan kalian untuk masa depan kalian? Apakah kalian kalau memikirkan masa depan kalian, apakah kalian menjadi semangat atau malah depresi? Jadi coba kita awali dengan pertanyaan ini. 1. Apa tujuan Alkitab? Alkitab diberikan kepada kita agar Allah yang kekal
yang adalah roh dapat berjumpa dengan kita yang adalah manusia yang fana. Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup. Allah adalah roh. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi perkataan Yesus katakan kepada kita. Perkataan ini adalah kata-kata yang fisik, yang manusia tidak dapat pahami. Tetapi Alkitab menjadi suatu jalur di mana kita dapat memasuki dunia rohani. 1 Yohanes 2 ayat 25. 1 Yohanes 2 ayat 25. Dan inilah janji yang dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Ini adalah Alkitab adalah jalur di mana kita dapat menerima kehidupan yang kekal. Titus 1 ayat 2, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Jadi tujuan Alkitab adalah untuk memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Jadi saya berdoa dengan sungguh-sungguh agar kamu dan saya, kita semua dapat menerima kehidupan yang kekal itu. Amin. Hanya mereka yang ingin menerima kehidupan yang kekal itu dapat berkata amin melalui firman Tuhan. Jadi, Tuhan adalah firman. Kita perkatakan di Yohanes 1 ayat 1 bahwa pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi ibarat penutup konferensi ini, saya akan menyimpulkan semua yang telah kita pelajari selama konferensi Hora Kuala Lumpur ini. Jadi Alkitab menuntun kita kepada Yesus, dan Yesus menuntun kita kepada Allah Bapa. Dan firman yang diberikan kepada kita secara tertulis adalah Alkitab. Dan melalui Alkitab ini, kita dapat memiliki wahyu yang khusus untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita dapat mempercayai Alkitab? Bagaimana kita tahu bahwa ini adalah sungguh-sungguh firman Tuhan yang hidup? Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa Alkitab adalah sungguh-sungguh buku yang adalah roh Tuhan? Bagaimana kita dapat mempercayai Alkitab? Ada banyak buku-buku di sana, di dunia, di luar dunia sana. Tapi bagaimana kita dapat mengetahui bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber yang dapat kita percaya sebagai roh Tuhan? 1. Konsistensi internal. Alkitab berisi 66 buku yang ditulis oleh lebih dari 40 penulis dalam 3 bahasa selama lebih dari 1500 tahun. Namun, meskipun begitu, Alkitab menceritakan satu kisah yang utuh, yang konsisten, dan yaitu bahwa Allah menciptakan kita jatuh dalam dosa, tapi Dia kemudian menyediakan jalan bagi penebusan kita melalui Yesus Kristus. Bayangkan obrolan acak WhatsApp yang dikumpulkan selama 15.000 tahun dengan 40 orang yang berbeda dan berbicara dalam 3 bahasa yang lain. Dan semuanya menceritakan kisah yang sama. Itu menjadi suatu konsistensi yang supernatural, kan? Bandingkan dengan teks-teks keagamaan lainnya. Biasanya, itu ditulis oleh satu atau beberapa orang dan diedit oleh satu orang. Dan Alkitab, selama 1500 tahun, selama 1500 tahun, mereka tidak saling berkomunikasi, mereka tidak saling berkenal, kan? Tapi mereka saling menulis kisah yang mendukung satu sama lain. Alasan kedua mengapa Alkitab adalah firman Tuhan adalah keandalan naskahnya.
Sejarah dunia yang kita ketahui, yang kita pelajari, didasarkan pada sumber-sumber yang hanya memiliki sedikit manuskrip. Sebaliknya, Alkitab yang kita miliki, Alkitab memiliki lebih dari 5.000 manuskrip dari Perjanjian Baru Yunani. Dan banyak dari Perjanjian Lama tidak ada doktrin utama yang pernah diubah dari varian tekstual. Jadi meskipun ada varian tekstual, tidak ada doktrin utama yang pernah diubah. Jadi Alkitab memiliki paling banyak bukti daripada buku-buku lain di sepanjang sejarah manusia. Ketiga, nubuatan yang terpenuhi. Jadi Alkitab seringkali akurasi historis, 3 akurasi historis. Berkali-kali Alkitab dikonfirmasi oleh bukti arkeologis dan historis. Seorang arkeolog non-Kristen pun pernah berkata tidak ada penemuan arkeologis yang pernah membantah rujukan Alkitab. Dan keempat, nubuatan yang terpenuhi. Ada lebih dari 300 nubuat perjanjian lama yang digenapi dalam kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi secara statistik, kebetulan ini semua terjadi itu mustahil. Jadi mustahil untuk semua nubuat-nubuat ini terpenuhi secara kebetulan. Tidak mungkin. R.C. Sproul pernah mengatakan penggenapan nubuat saja sudah cukup untuk meyakinkan siapapun bahwa kita sedang berhadapan dengan karya sastra yang supernatural. Semua hal di dalam Alkitab telah digenapi. Kecuali satu, yaitu penghakiman terakhir, kedatangan kedua. Dan kita sedang menanti-nantikan penggenapan itu. Ketika ribuan nubuat telah digenapi dan tinggal satu, pasti yang satu itu pun akan tergenapi, kan? Pasti. Kemudian kita juga memiliki kesaksian saksi mata. Alkitab memuat kisah-kisah langsung, kisah-kisah dari saksi mata langsung. Para penulis ini tidak mempromosikan agenda mereka sendiri. Mereka sering dianiaya, bahkan mereka menjadi martir karena apa yang mereka tulis, seperti murid-murid Yesus. Mereka telah mati sebagai martir ketika mereka bersaksi tentang Yesus, ketika mereka bersaksi bahwa Yesus bangkit kembali. Apakah kamu, ketika kamu harus bersaksi tentang sesuatu yang kamu tidak sungguh-sungguh melihat, yang kamu tahu bukan sungguh-sungguh adalah kebenaran, apakah kalian akan mempertaruhkan nyawa kalian untuk itu? Tidak, kan? Seperti yang dikatakan seorang yang bernama Pascal, saya percaya pada saksi-saksi yang lehernya digorok. Kalau mereka siap kalau mereka siap untuk merelakan kehidupan mereka, berarti ini adalah sesuatu yang sangat berharga, kan? Ketiga, otoritas abadi. Alkitab telah dikritik, diserang, dan bahkan dilarang. Namun Alkitab tetap berada. Berapa lama kalian berpikir kalian akan menjadi Kristen? Pertanyaan yang aneh, tapi coba kalian renungkan. Dan mungkin semua orang menjawab selamanya. Haleluya, amin. Dan berapa lama kalian berpikir Alkitab akan tetap berada? Ada seorang yang bernama Voltaire, dan dia pernah meramalkan bahwa dalam 100 tahun Alkitab akan menjadi buku yang terlupakan.
Namun setelah Voltaire meninggal, rumahnya menjadi pusat distribusi Alkitab. Dan orang-orang seperti kalian di sini tidak tahu, banyak orang telah melupakan Voltaire, tapi mereka tidak melupakan Alkitab. Jadi Alkitab akan tetap berada meskipun kita telah pergi. Dan itu merupakan sesuatu untuk kita pikirkan. Alkitab telah berada jauh lebih lama daripada kita. Dan Alkitab akan terus berada bahkan ketika kita sudah tidak ada. Apa yang harus kalian pegang? Siapa yang harus berpegang kepada siapa? Kita harus berpegang kepada sesuatu yang bertahan. Bukan Alkitab secara fisik saja, tetapi firman kehidupan kekal yang terkandung di dalam Alkitab. Terakhir, bagaimana kita dapat mengetahui bahwa Alkitab adalah benar? Terakhir, ketujuh, keaslian supranatural. Inilah yang paling penting. Alkitab ditulis oleh orang-orang yang dibimbing oleh Roh Kudus. Dan saya telah memberikan banyak bukti-bukti kan secara historis, secara berbagai macam cara, tetapi yang paling penting adalah ini, Alkitab telah mengubah kehidupan banyak orang di dalam setiap generasi, di setiap tempat. Ketika firman datang, firman itu mengubah kehidupan kalian. Alasan mengapa kalian di sini hari ini adalah karena kalian lahir di dalam gereja atau kehidupan orang tua kalian diubah karena firman dan kalian lahir di dalam gereja, dan doa kita adalah supaya firman ini mengubah kehidupan kalian juga, dan firman ini akan mengubah kehidupan kalian. Firman ini akan mengubah hati kalian ketika kita pelajari untuk menaatinya, ketika kita mempelajari untuk membuka Alkitab ini. Apa kalian tahu cara membuka Alkitab? Bagaimana kalian dapat membuka Alkitab? Yesus, ketika dia datang, sebelum disalibkan, di Yohanes 16 ayat 12 sampai 13, Yohanes 16 ayat 12 sampai 13. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ini tepat sebelum Yesus disalibkan. Yesus sudah memiliki waktu untuk membuka segala hal kepada murid-muridnya dan kepada kita. Maka dia mengatakan di dalam ayat 13, dia berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi yang Yesus inginkan di dalam kita adalah supaya kita dapat memahami firman-Nya. Dan ini adalah hal terakhir yang Yesus katakan kepada kita. Meskipun aku akan disalibkan dan aku akan ke sorga, aku akan naik ke sorga, aku akan mengirim Roh Kudus. Dan ketika kamu menerima Roh Kudus, kamu akan dapat membuka Alkitab. Saya tanya kepada kalian, apakah kalian tahu cara membuka Alkitab? Dan kalian tahu, tetapi berapa seringkah kalian membuka Alkitab? Dalam seminggu? Dalam sehari? Hari ini adalah hari Pentakosta. Dan saya percaya bahwa hari ini adalah hari yang tepat untuk kita renungkan hal ini. Hari ini adalah hari di mana Roh Kudus diturunkan kepada kita dan kita menjadi dapat paham Alkitab. Dan ketika Roh Kudus datang kepada murid-murid, ini adalah murid-murid yang tadinya kabur ketika mereka melihat Yesus disalib.
Tapi sekarang mereka menjadi saksi. Kehidupan mereka diubahkan. Kalian ingat orang yang benci Kristen, orang yang menganiaya orang-orang Kristen, orang yang membunuh, yang membuat orang-orang Kristen ditangkap dan dibunuh. Siapa namanya? Saulus. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia berjumpa dengan terang kehidupan, dia menerima Roh Kudus. Dan dia dapat memahami firman. Saat itulah kehidupannya berubah. Dan dia menjadi penginjil yang terhebat. Kita, pendeta-pendeta, ketika kita mempersiapkan firman, kita telah berdoa. Kita berdoa selama berbulan-bulan. Supaya kalian dapat, untuk kalian. Dan kita percaya bahwa di antara kalian akan ada penginjil-penginjil yang luar biasa. Akan ada pelayan-pelayan yang sejati. Nah, kalian tidak harus menjadi pendeta, tetapi kalian harus menjadi pekerja Tuhan yang sejati. Pemimpin gereja yang sejati. Orang-orang seperti ini akan muncul dari sini. Ketika kita menerima Roh Kudus. Ketika kita menerima Roh Kudus dan menerima firman Tuhan, itu akan mengubah kehidupan kita. Amin. Terima kasih. Apakah kalian tahu arti kata amin? Amin. Apa artinya amin? Amin berarti bila itu terjadi. Kita memberikan kepada kita kehidupan. Sekarang, 3, coba kita pikirkan mengapa kita perlu mengetahui dan percaya pada Alkitab. Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Alkitab bukanlah peninggalan yang kuno. Alkitab adalah panduan yang hidup, sumber kekuatan, dan fondasi bagi masa depan kita. Alkitab adalah jawaban bagi segenap masalah kehidupan kita. Kalau kita belum mencobai Alkitab, cobalah. Ketika kita memiliki masalah, datanglah kepada Alkitab. Bacalah firman Tuhan. Dengarlah pelajaran-pelajaran Alkitab, pendalaman-pendalaman Alkitab. Alkitab berbicara tentang masa kini dan mempersiapkan kita untuk apa yang terjadi di masa depan. Semalam, kita mendengar firman semalam. Pikirkan ulang masa lalu, masa kini, masa depan. Dan Alkitab akan menjamin berkat bagi masa kini dan masa depan. Dan Alkitab akan mengambil segenap kegelapan dan dosa dari masa lalu. Dunia yang penuh kebimbangan. Firman Tuhan menawarkan kejelasan, stabilitas, dan pengharapan. Kita hidup sekarang di dunia penuh teknologi, AI. Dan apa yang akan AI gantikan? Coba kalian renungkan. Bidang medis, bidang hukum, bidang transportasi, mungkin juga aviasi, mungkin bahkan bidang perhotelan. Banyak hal akan digantikan oleh AI. Dan pasti kalian pun berpikir karir apa ya yang dapat saya ambil, karena AI sedang menggantikan banyak pekerjaan, banyak manusia digantikan oleh AI. Tapi ketahuilah bahwa ada sesuatu yang AI tidak dapat gantikan. AI tidak dapat menggantikan iman. AI tidak dapat menggantikan firman Tuhan. Dan inilah rahasianya.
AI tidak dapat menggantikan pekerja-pekerja gereja, pekerja yang sejati. Alkitab memberikan kepada kita kejelasan di dalam kehidupan penuh kebimbangan. Dan Mazmur 119 ayat 130 mengatakan, bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang bodoh. Jadi Alkitab akan memberikan kepada kalian mata untuk kalian dapat melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi di sekeliling kalian. Di tengah generasi yang penuh dengan kebisingan dan pendapat yang tak ada habisnya, Alkitab menyingkirkan kebingungan itu dan Alkitab mengajarkan kita siapa Tuhan, siapa kita, dan mengapa kita ada, dan arah yang benar bagi hidup kita. Jadi Alkitab menjadi landasan kita ketika hidup mengguncang kita. Di saat-saat tekanan emosional, godaan moral, atau keraguan rohani, Alkitab menjadi jangkar kita. Dan mereka memiliki firman Tuhan, mereka tidak akan digoyahkan. Meskipun ada banyak sekali angin yang keras, goncangan kehidupan, kita akan diam. Karena kita memiliki jangkar firman Tuhan. Janji-janji Allah mengingatkan kita siapa yang memegang masa depan kita dan apa yang benar secara kekal. 3. Alkitab membangun masa depan yang bertahan lama. Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi kita berpegang kepada firman Tuhan dan kita pun tidak akan berlalu. Amin. Yesaya 40 ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Segala sesuatu dalam hidup ini akan memudar. Kesuksesan, kekayaan, kesehatan, semuanya. Tetapi firman Tuhan itu kekal. Ketika kita membangun kehidupan kita di atasnya, kita sedang membangun di atas fondasi yang tidak akan pernah runtuh. Dan kita pun akan menerima berkat kekekalan itu. Jadi untuk merangkum Matius 7 ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Membaca Alkitab setiap hari akan menguatkan kita dalam kebenaran saat dunia goyah. Mempelajari dan merenungkan firman mempersenjatai kita untuk pencobaan di masa depan. Mematuhi firman Tuhan menjamin keabadian kita dan memberi kita warisan serta keyakinan iman untuk mengatasi gelombang dan kesulitan dunia dan kehidupan ini. Dan terakhir, Alkitab sangat penting untuk keselamatan kita pada penghakiman terakhir. Hanya mereka yang berpegang kepada firman Tuhan, yang mengenal firman Tuhan, yang dipersiapkan oleh firman Tuhan, yang akan bertahan dan diberkati pada penghakiman terakhir. Ingat Nuh, selama dunia itu adalah masa penghakiman, tetapi bagi Nuh itu adalah masa keselamatan. Saya berdoa agar kita dapat berpegang pada firman ini, memakan firman ini, mencerna firman ini, supaya kita dapat menjadi Nuh pada hari-hari terakhir. Penghakiman dunia akan menjadi keselamatan kita. Kitab Wahyu menekankan pentingnya mengetahui apa yang tertulis dalam Alkitab agar dapat mengatasi cobaan dan menanggung kesengsaraan. Wahyu 5 memperkenalkan kita pada buku ini, tapi buku ini disegel dengan 7 meterai itu, dan tidak seorang pun dapat membukannya sampai anak domba yang menang itu ditemukan layak. Dan anak domba itu adalah Yesus Kristus. Dan Wahyu 5 memberitahukan kepada kita bahwa singa Yehuda dan akar Daud. Siapa itu? Itu adalah Allah yang kekal yang datang kepada kita di dalam daging. Dan ia adalah yang akan membuka buku itu dan memberikannya kepada kita. Jadi dalam Wahyu 10, buku itu yang tadinya disegel dengan 7 materai sekarang telah dibuka. Gulungannya sekarang terbuka.
Dan ini berhubungan dengan Yehezkiel 2 ayat 9-10. Sebuah gulungan yang ditulis bagian depan dan belakangnya berisi ratapan, dukacita dan celaka. Dan di Wahyu 8 dan Yohanes mendengar bahwa dia harus mengambil buku ini dan memakannya, dan saya berdoa agar kalian mendengar suara ini, bahwa buku ini telah dibuka bagimu dan kalian harus mengambilnya dan memakannya. Ini adalah wahyu Tuhan yang memberitahukan kepada kita apa yang akan terjadi di hari-hari terakhir. Inilah firman Tuhan yang memberitahukan kepada kita apa yang akan terjadi kepada kita juga. Kita harus memakannya. Terakhir, mengapa kita harus memakan gulungan itu, memakan buku itu? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi kecuali kita memakan kitab itu. Kita tidak dapat memegang teguh iman kita tanpa mengetahui apa yang di dalamnya. Dan gulungan itu menyikapkan rencana Tuhan dan memberikan kita harapan. Dan melalui firman kita menerima Roh Kudus yang menguatkan kita. Dan mereka yang tidak mengenal firman Tuhan, mereka tidak dapat bertahan sampai akhir. Mereka tidak dapat berpegang kepada iman itu. Semua hal-hal yang mereka rasakan, mujizat-mujizat yang mereka alami, semua tidak akan bertahan. Hanya firman Tuhan yang akan menjaga kita di dalam iman. Gulungan mengungkapkan rencana Tuhan dan memberikan kepada kita pengharapan. Dan gulungan itu adalah firman Tuhan. Apakah firman Tuhan itu sekarang terbuka bagimu? Apakah buku ini terbuka bagimu? Amin. Siapa yang membukanya bagimu? Jadi terbuka bukan berarti Alkitab secara fisik terbuka seperti buku yang terbuka, tapi apakah kalian dapat memahaminya? Apakah kalian menggalinya? Apakah kalian sungguh-sungguh ada seorang yang saya kenali, itu profesor perjanjian lama. Dia bukan orang Kristen sebenarnya. Dia adalah seorang anak di dalam keluarga Kristen. Dia memiliki Alkitab sepanjang kehidupan dia, tetapi ada satu hari di mana dia tidak ada kerjaan dan dia berkata, ada di dalam benak pikirannya, dia ingin membaca Alkitab. Jadi dia membuka Alkitab dan dia mulai mempelajarinya, dan dia berkata, itulah pertama kalinya dia sungguh-sungguh membaca Alkitab, dan dia tidak bisa berhenti membacanya. Dia tidak tidur selama 2 malam dan menghabiskan Alkitab dalam 3 hari. Kemudian dia menjadi sebuah profesor perjanjian lama. Jadi dia langsung jatuh cinta kepada firman Tuhan. Dan pada titik itu, dia tidak dapat menjauhi dirinya dari firman Tuhan. Dan saya berdoa agar kalian mengalami hal ini. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Seperti yang Yesus Kristus katakan, ketika Roh Kudus diturunkan kepadamu, maka kesaksianku. Dan saya percaya banyak orang-orang di sini memiliki kesaksian yang serupa. Kesaksianku adalah saya sendiri dapat memahami Alkitab ini melalui ajaran-ajaran pendeta senior, yaitu sejarah penebusan. Seri sejarah penebusan. Saya melihat ke belakang dan saya tanya kepada diri saya, kalau saya tidak mempelajari sejarah penebusan, seri sejarah penebusan, apakah saya akan memahami Alkitab sebagaimana saya memahaminya sekarang? Tentu saya masih ada bagian yang saya tidak pahami dalam Alkitab, tetapi kalau saya tidak memiliki seri sejarah penebusan, apakah iman saya akan tetap sama? Jadi bagi saya, seri sejarah penebusan mengapa seri sejarah penebusan begitu penting bagi gereja kita? Karena bagi banyak orang itu adalah kunci yang membuka 7 materai Alkitab ini. Saya tidak memaksa kalian, tapi saya mau bersaksi bahwa itu adalah
kunci terbaik yang pernah saya terima. Banyak di antara kita harus banyak pendeta-pendeta ini harus menjalankan lebih dari 10 tahun pembelajaran untuk dapat memahami Alkitab. Tetapi bagi saya yang paling berharga, kunci yang paling berharga yang membuka materai Alkitab supaya saya dapat mengungkapkan artinya adalah seri sejarah penebusan. Dan saya berdoa agar kalian dapat mengalami berkat yang serupa. Jadi apa artinya untuk memakan kitab? 1. Jadikanlah firman itu makananmu sehari-hari. Jadikanlah firman itu sebuah kebutuhanmu sehari-hari. Sama seperti tubuh kalian membutuhkan makanan setiap hari, jiwa kalian pun membutuhkan firman. Ketika kita tidak memiliki firman, ketika jiwa kita tidak menerima firman itu, kita akan menjadi kering. Kita tidak menyadarinya, tapi kita akan menjadi kering. Dan ketika kita menjadi kering, kita akan kehilangan kasih, kita akan kehilangan semangat, kita akan kehilangan visi, kita akan kehilangan tenaga rohani untuk bahkan berdoa kepada Tuhan, untuk dapat datang ke gereja. Dan kedua, kita harus mencerna apa yang tertulis. Dan apapun yang kita cerna, kita harus, itu akan menjadi kekuatan kita. Jadi jangan hanya membaca Alkitab sekilas, tapi seraplah. Jadikan itu bagian dari fondasi kehidupan kalian. Ketika hiduplah dalam firman, cobalah untuk menghidupkan firman itu. Kemarin kita melakukan sebuah survei kan, dan saya membaca hasil survei kalian. Banyak orang di survei yang kalian isi kemarin, bagaimana ketika saya bertanya apa yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki konferensi Horas selanjutnya, dan pada survei itu banyak dari antara kalian menjawab 1 hari lagi. 2 malam 3 hari terlalu pendek. Banyak di antara kalian meminta 1 hari lagi. Pagi hari ini saya juga berpikir hal yang sama. Betapa baiknya kalau kita semua dapat berkumpul setiap hari Minggu. Puji-pujian luar biasa, perkumpulan ini luar biasa. 10 gereja, lebih dari 10 gereja berkumpul di sini, luar biasa kan? Tapi kita semua harus kembali ke gereja kita masing-masing. Ketakutan saya adalah, apakah kita akan tetap sama ketika kita kembali, atau apakah kita akan kembali terubah? Apakah kita akan kembali dengan semangat yang layu, atau dengan semangat yang terbarui? Apakah semangat kita hanya selama 3 hari ini, atau apakah kita sedang diubahkan? Apakah kita akan diubahkan untuk jangka panjang? Kita harus mencoba untuk menghidupi firman Tuhan. Kita harus coba untuk membiarkan firman Tuhan berdiam di dalam diri kita. Dan terakhir, kita harus belajar untuk memberitakan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa. Yohanes mendengar suara dari surga yang berkata, ambillah dan makanlah. Ya kan? Tetapi gulungan kitab yang dia makan itu manis di mulut, namun pahit di perut. Karena kebenaran yang kita beritakan mendatangkan sukacita, tetapi pahit ketika dicerna. Dan bagaimana kita dapat memberitakan firman Tuhan ini? Kita kan bukan pendeta, tapi melalui kehidupan kita, orang-orang dapat melihat bahwa Alkitab, firman Tuhan itu hidup. Mereka dapat melihatnya melalui kehidupan kita. Kesimpulan, jangan hanya membawa Alkitab. Berapa banyak di antara kalian sebenarnya membawa Alkitab yang fisik? Saya senang ada sedikit, tapi ada beberapa orang membawa Alkitab yang fisik. Cobalah ada lebih banyak yang membawa Alkitab yang fisik kepada gereja. Tapi mau itu Alkitab yang fisik, Alkitab dalam komputer atau handphone kalian, jangan hanya membawa Alkitab.
Tapi makanlah, seraplah, hidupilah, dan bagikanlah. Jadi pikirkan ulang kehidupan kalian seputar Alkitab. Dan tidak ada gunanya kalau kita ada Hora Conference setiap tahun, kita mengeluarkan banyak dana untuk acara ini, sia-sia kalau kita tidak berubah, kalau kita tidak memikirkan ulang kehidupan kita. Setiap tahun kita harus bertumbuh. Tahun depan kita akan mengadakan satu konferensi lagi. Amin. Dan saya mau berjumpa kalian semua sekali lagi tahun depan. Tapi saya tidak mau berjumpa dengan kalian secara fisik saja, tetapi saya mau melihat kalian bertumbuh. Dan saya percaya kalian pun juga mau melihat saya kembali dengan iman yang lebih bertumbuh. Saya percaya tahun depan kita akan berjumpa sekali lagi dan kita akan sama-sama telah bertumbuh lebih besar lagi, lebih dekat kepada Tuhan, lebih dekat kepada firman. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, kami mengucap syukur untuk pekerjaan Roh Kudus-Mu yang luar biasa ini yang telah Engkau lakukan, yang telah Engkau berikan kepada kita melalui firman Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah firman yang telah diberikan kepada kita. Dan Bapa, kami mau datang, kami mau mengenal-Mu. Kami kangen akan Engkau. Dan itulah mengapa kami ingin mencari-Mu dalam firman ini. Kami mau siap untuk apa yang akan terjadi di masa depan kita. Dan Bapa, kita mau datang kepada kerajaan-Mu yang kekal. Kiranya firman Tuhan ini berdiam bersama-sama dengan kita dan memperkuatkan kita dan menjaga kita, melindungi kita, dan mengizinkan kita kekekalan, berkat yang kekal. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu, untuk anugerah-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dengan penuh syukur. Amin.